Wanita cantik memegang dadu. Tebak saja skor dadu yang benar. Maka bisa mendapatkan 100 miliar yen. Sekitar 5 miliar yuan. Uang tunai ditumpuk setinggi 2 meter, di samping. Jika menang boleh bawa uang ini pergi. Jika tidak menang, akan berakhir seperti ini. Ini adalah game yang dirancang oleh orang kaya di Jepang. 这是一位日本顶级富豪设计的游戏。 Sumber daya mereka setara dengan setengah dari sumber daya Jepang. Game ini bukan untuk hiburan, tetapi untuk membantu orang itu memilih ahli waris. Banyak orang bergabung. Ada anak sekolah, ada bajingan dari masyarakat. Ada orang yang menganggur. Tentu saja tujuan mereka adalah uang itu. Tapi tidak ada yang peduli, hanya fokus menangkan saja permainannya. Pergi saja ke gerbang terakhir untuk mendapatkan uang ini. Dan dapatkan tahta pewaris perusahaan terbesar di Jepang. Gerbang pertama sangat sederhana. Tebak dengan benar wanita cantik yang memegang dadu. Taruh di kandang besi yang sesuai. Tetapi di dalam sangkar ada bola besi seberat 100 kek. Ketika waktu balasan berakhir. Jika jawabannya salah, bola besi di dalam sangkar akan jatuh. Orang di dalam akan menjadi seperti kucing jenius. Pecah menjadi 100 keping. Tingkat kematian game ini menyumbang 83%. Lihat kerumunan orang melihat tumpukan uang. Dan kesempatan untuk menang adalah 1/6. Mungkin bisa mendapatkan 100 miliar. Sebelum dimulai, sekretaris melakukan 3 kali tes. Setiap kali taruh duda ke dalam mangkuk. Jumlah poin yang muncul adalah 1 poin. Keempat kalinya dimasukkan. Dia menutup-tutupnya, permainan resmi dimulai. Batas waktu adalah 30 menit. Pemain dalam waktu ini menebak skor yang benar. Pilih kandang besi untuk masuk. Semua orang mulai rusuh. Probabilitas adalah 1/6 berdasarkan keberuntungan. Tapi pria berambut abu-abu tidak berpikir begitu. 3 kali, angka 1 muncul. Jadi peluang keempat muncul. Adalah 1/200.096. Jadi kandang nomor 1 tidak aman. Gangster gemuk segera bantah. Dia bermain di kasino selama bertahun-tahun. Dadu 3 kali sebelumnya muncul angka 1. Jelas menggunakan trik. Bagian tengah dadu diubah oleh seseorang. Tidak peduli apa, akan muncul 1. Ini disebut dadu berputar. Walaupun dia omong begitu. Tapi diri sendiri tidak berani masuk ke dalam kandang nomor 1. Sekretaris melihat bahwa semua orang tidak bergerak. Buat aturan baru. Saat permainan selesai. Masih bertahan di kandang orang itu akan menang. Jika tidak ada yang menebak jumlah poin yang benar untuk melewati pintu. Tentu saja, premisnya adalah masih hidup. Semua orang terkejut. Semua memikirkan aturan baru. Sekarang seorang siswa SMA berjalan melewati semua orang. Masuk ke kandang nomor 1. Lalu duduk di satu sudut. Punya pemimpin. Semua orang bergegas. Masuk ke kandang nomor 1. Hanya pria ini masih tenang terus berpikir. Karena dia memperhatikan. Ingat sekretaris pelempar dadu ada yang aneh. Terlihat sangat mirip. Tapi sebenarnya itu semua sudah disiap dari sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membingungkan semua orang. Jadi nomor 1 sama sekali tidak aman. Jika dia berpikir seperti itu. Jadi sekelompok orang di kandang nomor 1. Semua orang lari keluar. Pria itu berpikir untuk sesaat lalu masuk ke kandang nomor 2. Dia menatap bola besi di atas lalu melihat sekeliling. Dan duduk di saat sudut. Kedua teman dia tidak mengerti. Apakah kandang nomor 2 aman? Dia menjawab. Saat bola jatuh, semua akan tahu. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai jawaban? Tapi mereka tetap ikuti temanya. Duduk di samping. Waktu akhir permainan adalah 5 menit. Semua harus memilih. Kandang nomor 1 bahaya tidak ada yang masuk. Kandang nomor 2 hanya pria itu dengan temanya. Kandang nomor 3 hanya ada 3 orang juga. Pria gemuk juga pilih untuk diri sendiri kandang nomor 4. Semua orang tersisa di kandang nomor 5 atau 6. Dengan hitungan mundur sekretaris. Kandang sudah dikunci. Tutupnya juga terbuka. Ekspresi setiap orang berbeda. 一时间，众人表情各异。 Pria itu menerima takdir dengan tenang. Pria gemuk menggelengkan kepalanya dengan gembira. Setiap orang harus menghadapi kematian yang menakutkan. Lihat bola besi di depan. 看着眼前的铁球， Dia menghela nafas lega. Dia tahu diri sendiri sudah tebakannya benar.
Karena ini bukan permainan tebak jumlah poin pada dasarnya. Tapi bagaimana bertahan hidup di kandang? Hanya bisa mengandalkan kebijaksanaan dan keberuntungan. Jika keduanya tidak memiliki, hanya bisa berubah menjadi daging cincang. Kelompok orang berpakaian warna hitam yang membawa beberapa orang mati keluar. Sekretaris menyatakan, penyintas berhak menerima 100 miliar. Tapi mereka harus ikuti permainan kematian berikutnya. 3 orang ini terkunci di sebuah tiang. Kandang kaca mulai naik. Kemudian pipa air mulai mengalir. Apakah Anda pikir mereka dianiaya? Tidak, semuanya sukarela. Tujuan adalah 100 miliar uang cash. Mereka sedang bermain game. Disebut penghitungan waktu mundur tubuh manusia. Terkunci di ruang air dan menjawab pertanyaan. Jika menjawab dengan benar, air akan berhenti. Jika jawabannya salah, maka mati. Hanya satu pertanyaan. Kelihatannya sederhana tapi gila. Jika ruangannya sama, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban pertama adalah memilih orang. Tapi pertanyaannya sama sekali tidak sederhana. Semua orang secara otomatis mengabaikannya. Lalu, mereka dengan tegang untuk menebak. Pria gemuk berpikir, laut yang besar. Juga mengatakan dada ayam dan ikan. Tapi apapun jawabannya, mereka tidak berani pilih jawaban. Karena jika menjawab salah akan kehilangan hak untuk menjawab. Ending hanya bisa mati saja. Kecuali ada orang menjawab dengan benar. Air baru berhenti. Ketinggian air masih belum terlalu tinggi. Pria ini sangat santai. Pria gemuk mulai khawatir. Ingin memegang pilar di depan dan memecahkan kaca. Tepat pada waktunya untuk melihat simbol mistik yang tersembunyi. Pria itu baru melihat. Mengidentifikasi ini sebagai simbol dalam matematika. Melihat sekeliling ruangan sekali. Sebenarnya ada 3 sudut di sini. Setelah perhitungan selesai, ternyata sudutnya itu 36 derajat. Jadi jawaban adalah 36. Tapi jawabannya hanya 20, tidak benar. Jadi apa yang diwakili oleh 36? Dia tidak mengerti. Semua orang di dalam ruangan itu juga tidak tahu. Hanya bisa melihat ketinggian air udah sampai mana. Sudah sampai dada. Akhirnya ada orang tidak bisa menahan lagi, langsung beri jawaban. Tapi ketika mereka masih bingung untuk menemukan jawaban, apa yang mereka dapatkan hanyalah eliminasi. Orang-orang yang tersingkir satu demi satu. Tangisan itu terus terjadi. Peserta hanya sisa pria ganteng itu. Dan satu anak SMA yang tidak memberikan jawaban. Ketinggian air mencapai dagu. Pria itu mulai tegang. Mendongak dan melihat seekor burung terbang di langit. Dia langsung sadar. Ruangan sengaja didesain transparan. Adalah karena untuk melihat dari atas. Semua akan menjadi bentuk gambar. 3 sudut sebelumnya adalah 36 derajat. Dilipat menjadi segi 6. Dan dapat membentuk gambar. Itu adalah gambar bintang. Lihat jawabannya. Tentu saja, jawabannya adalah bintang. Pria gemuk sangat senang. Terus memuji pria tampan itu adalah iblis. Ketika dia hendak menekan tombol jawab, ruangan lain merampok satu langkah di depan. Klik pada jawaban bintang. Bagus sekali, sudah selesai. Jawaban bintang salah. 星星的答案是错的。 Ini sudah di luar ekspektasi. Pria itu langsung terkejut. Ketinggian air masih naik. Dia berjinjit ke atas. Baru bisa mengangkat kepala ke permukaan air. Dia langsung melihat semua jawaban. Setiap jawaban dihapus. Akhirnya melihat jawaban nomor 16, kincir. Dia langsung menyadari. Dalam segi 6. Tidak hanya bintang tetapi juga ada kincir. Dan jawaban ini punya dia. Adalah jawaban yang benar. Air di lemari kaca mulai mengalir keluar. Dia berhasil menangkan game ini. Yang lebih penting adalah, dia berhasil selamatkan semua orang. Tapi kali ini menang. Belum tentu bisa menang lagi di depannya. Gerbang berikutnya adalah perangkap sebenarnya. Ini adalah game. Lebih berbahaya dari Squid Game. Mata pemain lihat ke atas. Di kepala ada jangkar besi seberat ratusan kilogram. Menggunakan tangan untuk mengelusnya dengan lembut tiba-tiba menjadi berdarah. Game ini punya nama, Decap Bizing Big Ancor. Hadiah uang dari game ini adalah 100 miliar yen. Aturan permainan sangat sederhana. Masih menjawab pertanyaan. Jika jawabannya benar, perahu akan naik. Jika salah, jangkar besi akan jatuh. Sampai saat itu akhirnya akan seperti orang lain. Jika ingin menang game ini,
游戏想要获胜， Harus menjawab semua pertanyaan dengan benar. Atau semua orang ikut main game akan mati. Pertanyaan pertama dia jawab dulu dengan kacamata. Dia memilih jawaban yang benar. Tapi karena stres, dia salah jawab. Jangkar besi turun secara bertahap. Pertanyaan kedua untuk pria tampan. Dia memilih nomor 2. Pelan-pelan jawab dengan benar. Pria berambut panjang di sebelahnya juga memilih pertanyaan dan jawaban yang tepat. Giliran pemakai kacamata lagi. Kali ini dia memilih pertanyaan yang aneh. MC berkata, ini memutuskan apakah menambatkan besi akan naik atau tidak. Pertanyaan sebelumnya dijawab salah. Akan mengumpulkan poin, jangkar besi akan diturunkan atau ditarik kembali. Harus menjawab dengan benar agar jangkar besi dapat ditarik ke atas. Dan sebaliknya akan turun. Dan pria berkacamata tidak mengecewakan harapan semua orang. Sudah menjawab yang salah. Dengan gerakan gigi gergaji. Melihat pisau di depan. Pria tampan menyuruh pria kacamata jangan memperhatikan. Mereka masih memiliki kesempatan untuk menang. Karena dia menemukan cara untuk menang. Hanya pertanyaan kunci harus menjawab dengan benar. Mereka akan menang. Dan pertanyaan itu bersembunyi di ancor. Kalimat dari 6 huruf jangkar besi. Hanya perlu diri sendiri pilih jawaban yang benar untuk menang. Tapi dia tidak tahu. Sekretaris sedang menonton di belakang kamera. Selalu menatap mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk menang. Dan tentu saja, kacamata mengenai pertanyaan kunci lagi. Kali ini, adalah sekretaris untuk mengubah posisi pertanyaan. Dan pria kacamata sudah menjawab salah sekali lagi. Intinya, jangkar besi akan meluncur di atas kulit. 2 akan jatuh di kepala. Along. Jangkar besi pertama kali berlumuran darah. Kurang dari 2 cm dari dahi. Jika jawabannya masih salah, mereka akan mati. Sekretaris melihat pria tampan. Sangat senang di hati. Terus gunakan trik untuk menghadapinya. Jika pria tampan pilih pertanyaan yang tepat. Ini semua adalah pertanyaan skor rendah. 2 orang yang tersisa semuanya adalah pertanyaan sulit, skor tinggi. Sangat sulit untuk menjawab dengan benar. Ini menghasilkan poin akumulasi yang lebih rendah. Pria tampan mulai bingung. Jika pria pakai kacamata pilih pertanyaan kunci lagi, mereka pasti akan mati. Dan Tuhan juga tidak punya cara lain. Tapi pertanyaan punya pria kacamata kali ini bukan pertanyaan kuncinya. Tapi pria rambut panjang yang dapat. Pertanyaan kali ini adalah dalam 15 detik. Ucapkan 8 karakter kanji yang sama. Gunakan idiom 2 kali. Pertanyaannya tidak sulit. Pria rambut panjang mulai menjawab. Tapi pria tampan di samping. Menghadapi kematian agak di luar kendali. Dia berteriak dan gemetar. Membuat rambut panjang tidak bisa berpikir. Lihat waktu hampir habis. Dia hanya bisa mengucapkan 3 kata. Dan roda giginya telah turun. Mulai bergerak. Dada. Wasit mengangkat kepalanya. 裁判抬起头，被眼前的场 Takut dengan pemandangan di depan. Pisau tajam dari jangkar besi. Terjebak di samping. Pria tampan menghela nafas lega. Kali ini tebakannya benar. Sebenarnya baru mulai dia menyentuh jangkar besi. Untuk memperkirakan jarak jangkar besi ke mereka. Kemudian dasar posisi jangkar besi akan jatuh. Dihitung bahwa setiap kali jatuh adalah 3 cm. Adalah 3 cm. Dan akhirnya jatuh ke baris ke-12. Persis apa yang dihitung. Berhasil menyebabkan jangkar besi jatuh keluar. Pikiran punya monster. Taipan yang merancang game itu juga keluar. Menyatakan kemenangan. Dan kasih tahu dia. Dia mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan pertandingan terakhir. Posisi pewaris. Apakah kalian suka film ini? Ini adalah film Jepang yang bagus. Topik seperti film The Squid Game. Terima kasih semuanya sudah mau nonton. Film berakhir di sini. Jangan lupa follow dan ikuti fanpages punya kaminya. Sampai jumpa di video berikut. Bye-bye.